Oke, halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah Kimia Anorganik 3. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ikatan logam. Oke, sambil melihat videonya, boleh anak-anak sambil buka modulnya untuk halaman 49 ya. Oke, jadi eh, pada bab ini kita akan membahas mengenai perlogaman ya anak-anak. Nah, mungkin kalian juga pernah belajar ya di mata kuliah lain mengenai ikatan logam ini sendiri gitu. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari nih, kira-kira logam yang kalian tahu tuh contohnya apa ya? Misalnya di kabel gitu ya, itu kan ada logam tembaga. Nah, logam tembaga itu unsur yang membentuknya itu adalah atom Cu ya, atau kuprum gitu. Nah, selain eh, peralatan-peralatan memasak gitu ya, misalnya aluminium gitu. Nah, itu eh, disusun dari atom Al gitu. Terus kemudian misalnya pagar-pagar nih, itu kan besi gitu ya. Nah, disusun dari atom Fe gitu. Nah, jadi banyak nih aplikasi penggunaan logam di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas nih mengenai ikatan yang terjadi di antara logam-logam tersebut gitu. Seperti apa ya? Apakah sama seperti ikatan ionik atau sama juga seperti ikatan kovalen atau jangan-jangan berbeda ikatan di dalam logam ini? Nah, seperti dilihat di gambar gitu, anak-anak, ini adalah susunan untuk logam gitu. Jadi katanya atom logam itu dapat berikatan ke segala arah sehingga menjadi molekul yang sangat besar sekali gitu. Ya, jadi ikatan logam ini nggak cuma berikatan dengan atom di sebelahnya, tapi juga bisa berikatan ke segala arah gitu. Sehingga molekul logam ini akan menjadi sangat besar gitu ya. Nah, satu atom akan berikatan dengan beberapa atom lain di sekitarnya. Akibatnya, atom tersebut terikat kuat dan menjadikan logam berwujud padat, serta umumnya itu keras gitu ya. Jadi karena ikatannya yang terjadi itu ke segala arah, jadi eh, karena berikatan ke segala arah, molekulnya jadi besar, sehingga logam ini wujudnya padat dan sifatnya itu keras gitu. Nah, ikatan yang mungkin terbentuk antar atom logam dinamakan ikatan logam. Ikatan logam ini mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan ikatan lainnya gitu. Jadi berbeda ya dengan ikatan ion atau ikatan kovalen gitu. Atom logam itu cenderung melepaskan elektron dan bermuatan positif gitu ya. Jadi misalnya kayak Fe tuh biasanya ada Fe2 plus atau Fe3 plus gitu. Nah, jadi si atom Fe ini cenderung untuk melepaskan elektron sehingga ionnya itu bermuatan positif. Misalnya lagi di tembaga gitu ya, Cu. Biasanya kan ada Cu1 plus ya atau Cu plus sama Cu2 plus gitu. Itu juga kan si Cu-nya buatannya positif ya. Jadi si atom-atom logam ini tuh cenderung untuk melepaskan elektron sehingga ionnya itu bermuatan positif atau menjadi kation gitu ya. Jadi kation logam gitu. Nah, antar atom logam dapat saling berikatan akibat gaya tarik-menarik antara ion bermuatan positif dengan elektron valensi yang bermuatan negatif gitu. Kemudian elektron valensi tersebut dapat bergerak bebas di sela-sela ruangan antar atom logam dan membentuk lautan elektron gitu. Jadi nih di gambar ilustrasi itu ibarat
si kation logamnya tuh kayak kelereng gitu ya. Nah, kemudian si kelereng ini atau si atom logam ini tuh muatannya positif gitu. Dan elektron valensinya ini atau si elektron dari atom ini tuh dia bisa bergerak bebas gitu. Nih bisa jalan-jalan kemana aja gitu ya. Seperti lautan elektron gitu. Oke. Nah, selanjutnya sifat fisis logam. Unsur logam menunjukkan sifat khas akibat adanya gaya yang mempersatukan atom dalam logam. Atom logam dapat diilustrasikan dengan bola pingpong atau kelereng yang terjejal dalam kotak atau susunan lain yang setiap atomnya bersentuhan dengan beberapa atom lain. Contohnya nih, kalian punya toples. Toplesnya tuh kalian isi kelereng sampai sesak gitu. Kemudian ditutup si toplesnya. Nah, otomatis kan si nuh sesak ini dia mengisi toples. Ketika kalian guncang-guncangkan atau goyangkan si toplesnya, si kelerengnya tuh nggak bergerak kan, dia tetap aja karena saking penuhnya gitu kan, penuh sesak gitu. Nah, bayangkan si susunan atom logam juga kayak gitu. Si kelereng ini tuh bisa berikatan ke segala arah kan dengan atom lain gitu. Nah, terus setelah itu komposisinya tuh tetap gitu. Jadi susunannya tuh si kelerengnya nggak berubah ketika kalian goncang-goncangkan gitu. Nah, tapi bayangin kalau si kelereng ini tuh dia punya elektron valensi dan si elektronnya itu banyak banget kosongnya itu gitu ya. Jadi pastikan di dalam kelereng yang penuh banget dalam toples itu juga tetap ada ruang kosongnya ya. Nah, ruang kosongnya itu diisi sama elektron gitu dan elektronnya tuh dia bisa jalan-jalan gitu di dalam ruang kosong toplesnya gitu ya. Nah, kemudian unsur logam mempunyai sifat atau panas yang baik. Istilahnya itu konduktor gitu. Nah, arus listrik adalah arus elektron, ya kan? Elektronnya ini jalan-jalan sehingga menimbulkan arus listrik. Beri beda potensial akan terjadi aliran listrik. Tapi atom-atom logam konsentrasinya kayak terus goyang tapi itu jalan-jalan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kan sampai atom logamnya tidak berpindah, tapi elektronnya itu mengalir seperti lautan elektron. Hal ini menunjukkan bahwa elektron-elektron pada logam sangat mudah berpindah atau bergerak. Saat arus listrik dialirkan ke logam, elektron akan berpindah sekaligus menghantarkan listrik dari kutub negatif ke kutub positif gitu. Jadi logam itu sebagai penghantar listrik yang baik gitu ya, karena ada elektron yang bergerak gitu, seperti lautan elektron. Makanya listriknya itu juga bisa mengalir dari kutub negatif ke kutub yang positif gitu. Nah, kemudian katanya di sini logam itu juga sebagai penghantar panas yang baik ya atau konduktor gitu. Nah, energi panas menyebabkan elektron bergerak lebih cepat serta tumbukan antara elektron dengan protonnya juga semakin banyak
sehingga panasnya dapat dihantarkan. Nah, jadi panas itu diakibatkan kalau karena elektronnya itu tuh geraknya tuh cepat gitu. Ya, jadi ketika besi itu dipanaskan, misalnya dikasih api gitu ya, apinya kan bakal, panasnya kan bakal merembet gitu ya, ke bagian yang lain gitu. Nah, itu tuh diakibatkan karena si elektronnya tuh geraknya cepet banget, ya. Terus setelah geraknya cepet banget kan dia random ya gerakannya. Bisa jadi si elektronnya tuh numbuk ke si muatan positif gitu, ya, atau namanya di sini protonnya gitu. Nah, ketika si elektronnya numbuk muatan positif, dia itu bakal menimbulkan panas gitu. Kan gerakannya juga banyak ya, karena elektronnya banyak tuh gerakannya banyak gitu dan merembet gitu. Nah, terus di bagian yang lain juga nih ada elektron yang numbuk muatan positifnya atau si protonnya gitu. Nah, makanya panasnya itu dapat dihantarkan gitu. Oke, anak-anak. Jadi elektron itu bisa bersifat sebagai penghantar listrik karena gerakan elektronnya itu seperti lautan elektron, ya elektronnya bergerak dari muatan negatif ke kutub positif, dari kutub negatif ke kutub positif. Dan juga sebagai penghantar panas, ya, karena adanya tumbukan antara elektron dengan proton atau muatan yang positif gitu. Jadi energi panas membuat gerakan elektronnya itu makin cepat dan gerakannya makin banyak sehingga terjadi tumbukan antara elektron dengan proton. Nah, tumbukan elektron dengan proton itu menghasilkan panasnya itu juga yang bisa dihantarkan. Gitu, oke? Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu logam itu mempunyai kemampuan mengubah bentuk tanpa adanya retakan, ya, atau istilahnya itu bisa ditempa dan bisa diulur gitu. Jadi contohnya nih kayak tembaga di dalam kabel kan dia bisa digulung ya, gitu. Terus kawat kawat besi juga dia bisa digulung gitu. Terus bisa juga ditempa gitu. Kalau misalnya kita mau bikin parang atau mau bikin apa itu kan logamnya itu bisa ditempa gitu. Nah, kok bisa ya mereka tuh eh, ditempa itu nggak hancur atau diulur itu dia nggak hancur juga gitu. Nah, beberapa logam mempunyai sifat yang dapat ditempa dan diulur tanpa harus menghancurkannya terlebih dahulu. Contohnya, logam yang dapat ditempa itu aluminium, tembaga, timbal, emas, dan perak. Lalu, logam yang dapat diulur contohnya adalah nikel, krom, dan besi gitu. Oke, nah ini untuk contohnya. Yang A ini adalah aluminium ditempa menjadi lempengan aluminium. Dan yang B itu adalah tembaga dapat diulur menjadi kabel. Ini nih roll kabel ya. Jadi ini jadi banyak gini si uluran tembaganya gitu. Nah, kok bisa ya? Mereka nih kalau ditempa atau diulur tuh nggak hancur. Nah, boleh dilihat ilustrasinya di gambar 18. Logam dapat ditempa dan diulur karena ion logam dapat tetap berikatan. Pada saat dikenakan energi, contohnya kayak diulur, ditarik gitu ya, dibengkok-bengkokin, nah itu kan dikasih energi juga. Atau ditempakan kayak dipalu gitu ya, itu juga diberi energi. Susunan atom pada logam tidak berubah. Meskipun posisi atom berubah, namun ion logam tetap berikatan dengan elektron. Hal itulah yang menyebabkan logam dapat ditempa dan diulur gitu. Jadi kalau misalnya ini kan susunan ion logamnya ya. Kalau misalnya ditempa, dipalu gitu, dia tuh cuma berubah posisinya aja gitu. Jadi tidak pecah gitu loh. Nah, terus kenapa masih bisa kuat di tempat, tidak hancur, itu karena si muatan positifnya ini
dia itu tetap berikatan sama elektron valensinya gitu. Ya, jadi dia tuh cuma ngebengkok aja gitu. Susunannya mah tetap kayak gini, tapi dia tidak patah gitu loh. Kalau mungkin kalian pernah dulu ya kita belajar tentang ikatan ionik kayak garam NaCl. Garam NaCl kan bongkahannya tuh si padatan garamnya kan rapuh banget ya. Kalau ada garam balok, kita palu aja dia udah jadi pecah gitu. Nah, itu karena susunan ionnya tuh berubah gitu. Dia jadi ngekrek gitu loh ke bawah gitu ya. Tapi kalau logam ini dia walaupun ditempa, diulur, ini susunan ionnya ini, susunan kationnya tuh tidak berubah gitu. Dia hanya melekuk saja gitu ya. Jadi tidak patah gitu. Nah, ini tuh disebabkan karena si muatan positifnya tuh selalu berikatan dengan elektron valensinya gitu ya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu pada suhu kamar berwujud padat, biasanya logam-logam itu berwujud padat, keras dan kuat, kecuali Hg atau merkuri itu wujudnya cair. Ya, jadi spesial nih untuk si merkuri ini dia di dalam suhu ruang tuh bentuknya cairan. Kalau mungkin kalian pernah lihat di dalam termometer Hg atau termometer merkuri, si skalanya tuh yang berwarna perak. Nah, itu adalah isinya tuh logam merkuri gitu. Nah, bentuknya kan cairan ya si logam merkuri ini dalam suhu ruang gitu. Kemudian sifat yang keempat adalah mengkilap jika digosok atau saat terkena sinar matahari atau sinar apapun ya. Kalau disorot lampu gitu juga itu juga bisa mengkilap gitu. Nah, si logam itu mengkilap karena cahaya yang mengenai permukaan logam dipantulkan oleh elektron gitu. Jadi yang berperan penting saat si logam itu mengkilap adalah elektronnya gitu. Di Oke. Terus yang terakhir, logam itu mempunyai dan titik leleh yang tinggi. Contohnya kalau misalnya kita mau mencairkan emas gitu kan, emas kan bisa, kalau emas tuh kan bisa cair terus dibentuk jadi cincin, jadi kalung gitu ya. Nah, tapi untuk meleburkan emas ini tuh dia butuh suhu yang sangat tinggi, bisa ribuan derajat Celcius gitu. Nah, hal tersebut karena gaya tarik-menarik yang terjadi antara kation logam dan elektron valensi yang cukup kuat gitu. Jadi nih, muatan positif logam tadi itu berikatan dengan elektron valensinya tuh dia kuat banget. Oke, bentar anak-anak, saya share screen lagi ya. Soalnya ini putus tadi. Oke, tadi kita sampai membayangkan ya, kenapa kok ikatan muatan positif logam itu atau si kation logam itu bisa berikatan sangat kuat dengan elektron valensi. Ya, walaupun si elektronnya itu tuh dia berjalan-jalan kemanapun, gitu kan. Ya, jadi hal itu nih kita bahas nih ya untuk yang kedua. Jawabannya ini ada di pembahasan yang ini, yang kedua ini ya. Elektron dalam ikatan logam. Unsur atom logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga pada kulit luar atom banyak terdapat orbital yang kosong.
Hal tersebut memungkinkan elektron valensi unsur logam dapat bergerak dengan bebas, berpindah dari satu orbital ke orbital lain dalam satu atom atau antar atom. Jadi, elektron valensi atom logam membaur membentuk lautan elektron yang menyelimuti semua atom, atau istilahnya itu adalah terdelokalisasi, gitu ya. Nah, jadi kalau si atom-atom logam ini dia kan cenderung untuk melepaskan elektron, ya, sehingga si logamnya itu tuh biasanya bermuatan positif kayak Fe2+, Cu+, Mn5+, misalnya gitu ya. Nah, sorry, bentar. Nah, elektron valensi yang dilepaskannya itu kan jumlahnya tuh sedikit. Nah, sehingga banyak orbital yang masih kosong. Kalian dulu pernah belajar ini mungkin yang SPDF itu, konfigurasi elektron ya. Nah, itu kan kalau orbital terakhirnya itu nggak terisi penuh, berarti kan ada kamar yang masih kosong ya. Nah, itu tuh di atom logam, itu tuh banyak banget orbital-orbital yang masih kosongnya gitu. Jadi, si elektron valensinya itu tuh dari atom lain yang jauh, dia tuh bisa menempati gitu untuk si kamar-kamar kosongnya itu yang tersedia gitu. Jadi elektronnya nih dia bisa pindah-pindah terus gitu, pindah kamar terus gitu karena banyak orbital yang masih kosong gitu atau banyak kamar yang masih kosong gitu sehingga si elektronnya nih bisa jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan terus itu nanti pindah ke kamar ini, terus pindah kamar lagi, terus pindah kamar lagi gitu loh. Jadi ini elektronnya bisa bergerak bebas gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa ketika mereka itu pindah kamar, nah ikatan antara si muatan positif dengan elektronnya tuh juga tetap kuat gitu loh. Ya, sehingga karena ikatan antara kation dengan elektron valensinya itu sangat kuat, makanya butuh energi yang sangat besar untuk memutuskan ikatan logam tersebut gitu. Makanya titik didih dan titik lelehnya juga menjadi tinggi gitu, anak-anak. Oke, kemudian sini ada latihan soalnya ya. Tolong dikerjakan di buku latihannya. Oke, nanti selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk molekul ya. Oke, anak-anak, saya cukupkan dulu pertemuannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung di kelas atau boleh di kolom komentar ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa absen ya anak-anak. Tuliskan nama, NIM, udah itu aja. Nanti untuk PR-nya dikumpulkan saat pertemuan ya. Dah.